Amma ba'du faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kemudian di akhir ayat ini Allah Ta'ala nyatakan, wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati, jangan sampai roh kalian terpisah dari jasad kalian. Kalian tinggalkan anak, istri, harta, keluarga yang diperjuangkan, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berpasrah diri, tunduk patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah Jumat Masjid Al-Abbas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah ilustrasi. Andaikan listrik ini padam saat ini, maka pelaksanaan Jumat ini mungkin kurang sempurna dari segi keadaannya, peralatannya. Andaikan sampai 3 hari pemadaman listrik, maka akan banyak perusahaan-perusahaan yang bisa rugi puluhan bahkan ratusan juta. Sekolah-sekolah mungkin tidak seefektif sebelumnya dalam proses pembelajaran. Handphone kita mungkin banyak yang nonaktif. Malam hari gelap, suara televisi mungkin tidak seramai waktu listrik hidup. Namun ketika kejadian itu terjadi, jamaah rahimakumullah, semua orang berpikir bagaimana cara mencari solusi. Semua orang sadar ini sebuah ujian, sebuah musibah terjadi. Namun ketika kegelapan rohani yang terjadi, tidak semua orang menyadarinya. Yang kedua, tidak semua orang mampu dan berjuang untuk mencari solusinya. Maka seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, sebagaimana ini dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ditulis juga oleh Al-Imam An-Nawawi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Az-zulumatu khamsun was-surju laha khamsun." Kata beliau, jenis kegelapan itu ada 5 macam, dan ada 5 perbuatan juga sebagai penerangnya. Yang pertama, beliau mengatakan, hubbud dunya zulmatun wasirajulaha at-taqwa. Yang pertama, kata beliau, hubbud dunya, cinta terhadap dunia secara berlebihan, itu sebuah kegelapan, dan penerangnya adalah takwa. Maka dikatakan bahwasanya hubbud dunya ra'su kulla khati'ah. Hubbud dunya itu pokok pangkalnya semua kesalahan-kesalahan. Cinta dunia menyebabkan lupa dengan saudara kandung sendiri, saling bunuh saudara kandung sendiri. Cinta dunia lupa dengan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cinta dunia. Maka obatnya adalah takwa.
takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya, ada orang yang datang ke rumah kita, nggak tahu itu siapa. Tiba-tiba di pintu ada digantungkan, dicantelkan makanan, hadiah, kue begitu banyak. Hari kedua ada lagi, hari ketiga ada lagi. Kita kan bertanya nih, dari siapa ini? Pengen berjumpa siapa yang memberi ini? Siapa, di mana ini? Pengen mengucapkan terima kasih kita itu. Rindu kepada siapa yang memberi itu. Ketahuilah jemaah sekalian, Allah Ta'ala anugerahkan pendengaran, penglihatan, hati, kaki, tangan, mampu berjalan, mampu melihat. Tidur kita, Allah nyatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Seakan Allah berkata, tidur engkau wahai hamba-hambaku, aku jaga engkau, aku enggak tidur. Aku jaga denyut nadimu, aku jaga nafasmu, aku jaga jantungmu, aku jaga rumahmu, aku jaga keluargamu, aku jaga hartamu. Subhanallah. Pertanyaannya, tidakkah kita ingin berjumpa dengan siapa Sang Maha Pemberi itu? Itulah orang-orang yang bertakwa, sadar dia akan Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, adz-dzanbu zulmatun was-sirajulaha at-taubah. Yang kedua adalah, kata Abu Bakar As-Siddiq, perbuatan dosa itu sebuah kegelapan, dan penyinarnya, penerangnya adalah taubat. Setiap kita berbuat salah, fi qalbihi nuktatun sauda, dalam hatinya ada nuktah, titik hitam. Buat dosa lagi, tambah lagi titik hitamnya, berbuat lagi, tambah titik hitamnya, sampai pada akhirnya keras hatinya, membatu. Maka obatnya adalah segera untuk bertaubat. Kemudian yang ketiga, wal qabru zulmatun wasirajulaha la ilaha illallah. Kubur itu sebuah kegelapan, dan penyinarnya, penerangnya adalah la ilaha illallah. Renungkanlah, lihat tuh kubur, bukan alam kubur ya, lihat tuh kuburan. Diasingkan, orang hebat, pejabat terkenal diasingkan, tanpa saudara, tanpa teman, gelap. Dan penerangnya adalah la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, surga untuknya. Orang awam berkata, wah gampang masuk surga kalau demikian, cukup la ilaha illallah masuk surga. Tapi orang yang dekat dengan Allah tidak begitu berpikirnya. Dia berkata bahwasanya betapa beratnya mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu, sehingga Allah Ta'ala jadikan surga sebagai jaminannya. Kemudian yang keempat, wal akhiratu zulmatun wasirajulaha al-amalus salih. Yang keempat, akhirat itu sebuah kegelapan, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan penerangnya adalah amal salih. Perbanyak amal-amal salih. Sebentar lagi ibadah kurban, 1 bulan lagi lebih kurang ibadah kurban. Tadi diumumkan orang-orang yang berkurban. Ini sebuah amal salih. Nabi katakan hari nahar itu nanti tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, tidak ada satupun amal anak Adam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min hiraqid dam, selain daripada orang yang mengalirkan darah, berkurban dia sebagai bentuk pengabdiannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kelima, wasiratu zulmatun wasirajulahu al-yaqin. Yang kelima, kata Abu Bakar As-Siddiq, sirat itu sebuah kegelapan. Berjalan di atas sirat itu sebuah kegelapan, dan penerangnya adalah al-yaqin, sebuah keyakinan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kafa bil mauti wa'idhan wa bil yaqini ghinan. Cukuplah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kematian pada diri, kematian salah seorang di antara kalian itu cukup, itu sebagai penasehat terbaik untuk kalian. Wabil yaqini ghinan, dan cukup jugalah keyakinan yang ada pada diri seseorang itu sebagai kekayaan yang paling berharga yang ia miliki di alam dunia ini. Jamaah Jumat Masjid Al-Abbas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 hal bentuk kegelapan dan 5 hal juga sebagai penerangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semua termasuk orang-orang yang sadar akan kegelapan ini, sehingga kita berjuang sekuat tenaga untuk mencari penerangnya. Hidup di alam dunia ini tidaklah lama. Tidaklah lama. 90 tahun umur ayah kita, panjang kata kita, tidak, pendek dibandingkan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, engkau ingin bahagia di alam dunia ini, engkau ingin wafat husnul khatimah, engkau ingin masuk surga tanpa hisab, maka kata beliau, jadikan dunia ini sebatas telapak tangan ini. Jadikan akhiratmu itu merasuk ke dalam hatimu yang terdalam, dan jadikan kematian itu di pelupuk matamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.